Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Yuliani Sawatiha, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 3 LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan nomor NIM 2008230001. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Kaca depan, gerak. Tinggal, gerak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Yuliani dari mahasiswa UNJ Prajabatan tahun 2003, kategori 3. Sebelumnya, Ibu akan menanyakan kabar kalian. Gimana hari ini? Baik. Ada semua ya? Gimana? Semangat hari ini? Semangat. Kalian semangat, Ibu juga pasti semangat. Jadi minta kerjasamanya ya. Absen dulu ya, karena di sini sudah hari kalian hadir semua. Ibu tulis dulu di sini absennya. Kelas 93 ya. Sebelum pembelajaran, Ibu akan memberikan kalian stimulus. Karena ini materi dilatasi, sebelumnya dilatasi itu kita sudah pernah belajar ya tentang apa? Transformasi itu ada berapa? Yang pertama, refleksi, translasi, dan rotasi. Ini materi sebelumnya ya. Kalian lihat di sini. Di sini ada. Ini kira-kiranya menurut kalian gambar apa ini? Refleksi. Bagus. Yang ini gambar apa? Translasi. Yang ini gambar apa? Masih ingat nggak? Refleksi itu nama lainnya itu apa? Pencerminan. Bagus. Translasi nama lainnya itu apa? Pergeseran. Bagus. Ini apa rotasi? Perputaran. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang dilatasi. Melalui pembelajaran ini dengan pendekatan saintifik, maupun model pembelajaran berbasis masalah dengan bantuan LKPD, dengan pengembangan PPK, 4C, dan literasi peserta didik dapat. Ini berarti peserta didik itu kalian ya, dapat menjelaskan tentang pengertian dilatasi dengan benar. Kemudian yang kedua, menentukan dilatasi pada koordinat kartesius menggunakan kertas kantor. Ya, yang seperti kita kemarin sudah persiapkan dengan titik asal O 0,0 dengan faktor skala K. Kemudian yang ketiga, menentukan pembesaran atau perkecilan bayangan suatu bangun datar pada koordinat kartesius. Kemudian melukis hasil dilatasi suatu bangun datar pada koordinat kartesius. Gitu ya? Yaitu tujuannya. Kita lihat pemanfaatan dari dilatasi ini. Bu, dilatasi ini untuk apa sih Bu? Kenapa kita belajar tentang dilatasi Bu? Gunanya untuk apa sih Bu? Untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat di sini. Ternyata dilatasi ini, kamu tahu ini apa? Nah, ini apa ini? Mikroskop. Kamu lihat mikroskop. Mikroskop itu gunanya untuk memperbesar apa? Organ kecil. Yang kecil kan seperti apa? Bakteri, gitu kan? Yang kecil diperbesar jadi. Ini apa nih? Peta juga kan kamu tahu ya. Peta itu dalam skala, gitu kan? Di skala misalkan di peta itu berapa senti, kemudian nanti yang sebenarnya itu berapa kilo, gitu kan? Jadi diperkecil. Terus ini ada apa nih? Proyektor. Proyektor seperti ini nih yang di depan kita. Gunanya untuk apa? Nih, misalkan seperti apa ya? Ini kan kecil ya. Coba kalau di proyektor jadi besar kan? Iya. Lalu kita menyimpannya di mana dulu? Ya, betul tidak? Betul. Kayak buku misalkan kecil nih, kalau disorot jadi besar ya? Iya. Bisa jadi besar, bisa jadi kecil. Tergantung skalanya ya. Nah, kita akan belajar.
ukuran 3 kali 4 dengan ukuran 4 kali 6. Atau kita foto selfie. Nih. Ya, yang tadinya kita besar, foto selfie jadi kecil kan hasil fotonya? Iya. Paham ya, Dek, ya? Ini disebut dilatasi. Paham sampai situ? Ya, kalau tidak kita. Nah, kalian lihat di sini. Di sini ada sebuah masalah. Gambar apa nih? Gambar apa nih? Gambar apa nih? Pakai apa nih? Pakai apa? Pakai senter. Kelinci atau tangan? Ini sebenarnya tangan ya, sarung tangan. Jadi dipakein senter. Kemudian ada yang kecil, jadi bayangannya itu jadi besar. Itu ya. Terus yang kedua. Oh, maaf. Nah, yang kedua nih, miniatur apa nih? Kalau miniaturnya berarti kecil. Ini berarti kalian bisa menyimpulkan nggak apa itu dilatasi? Oh, berarti tujuan apa? Memperbesar, memperkecil apa? Objek ya? Iya. Itu semua karena dilatasi. Dilatasi apa itu, Bu? Dilatasi yang artinya perkalian itu adalah proses mengubah ukuran suatu bangun dengan faktor skala tertentu. Jadi, dengan dilatasi, suatu bangun bisa mengalami pembesaran atau pengecilan ukuran. Untuk melakukan dilatasi perlu ada faktor skala, yaitu ukuran pembesaran atau pengecilan dari bangun aslinya. Dan juga pusat dilatasi. Kali ini kita bahas pusat dilatasinya titik O atau 0,0 ya. Cara melakukan dilatasi terhadap suatu titik X, Y dengan faktor skala K dan pusat dilatasi 0,0 itu sangatlah mudah. Kita tinggal mengalihkan faktor skalanya dengan absis dan ordinat titik yang akan didilatasi menjadi Kx, Ky. Oke, kita simak penjelasannya berikut ini ya. Contoh ya. Diketahui segitiga PQR memiliki titik-titik sudut P 1,2, Q 4,2, dan R 1,4. Gambarlah hasil dilatasi dari segitiga PQR dengan pusat 0,0 dan faktor skala 2, negatif 2, dan 1/2. Untuk faktor skala 2, berarti titik sudutnya kita kalikan dengan 2. Sehingga titik P 1,2 menjadi P aksen 2,4. Titik Q 4,2 menjadi Q aksen 8,4. Dan titik R 1,4 menjadi R aksen 2,8. Kita hubungkan ketiga titiknya dan jadilah segitiga P aksen, Q aksen, R aksen ini sebagai hasil dilatasinya. Kemudian untuk faktor skala negatif 2, artinya kita kalikan titiknya dengan negatif 2. Titik P 1,2 dikalikan negatif 2 menjadi negatif 2, negatif 4. Titik Q 4,2 menjadi negatif 8, negatif 4. Dan titik R 1,4 menjadi negatif 2, negatif 8. Kita hubungkan lagi titiknya. Nah, beginilah hasil dilatasi segitiga PQR dengan faktor skala negatif 2. Ya. Dari video ini, apa yang kalian simpulkan atau kalian dapat informasi apa dari video ini? Tentang apa? Di sini ada 3 buah
ada 3 buah. Apa nih namanya, Nak? Ini apa nih? Ini ada 3 buah apa? Dilatasi. Dilatasi, betul. Ada 3 buah dilatasi. Kira-kiranya dari video tadi, informasi apa yang kalian dapat? Yang pertama, ya, yang pertama, apabila di skala positif 2, maka apa nih? Ya, besar. Dan kuadrannya sama ya? Nah, yang masih ingat kuadran? Masih kuadran 1, terus kuadran 2, 3, 4. Ini kan? Ya. Kuadrannya sama ya? Ya. Nah, sekarang perbedaannya skala. Kalau negatif 2, berarti posisinya? Ya. Paham sampai sini? Apabila skalanya itu pecahan, berarti bukan diperbesar dong, diperkecil. Paham sampai sini, Nak? Ada yang ditanyakan? Ibu, Ya. nanya. Kan itu 1/2, cara nentuin titiknya gimana, Bu? Tadi kan ada yang hasilnya 1/2. X-nya. Oh, X-nya. kan 1 ya? Tadi kan 1. Iya. Jadi titik X-nya itu 1. Kalau dikali 1/2 jadi 1/2 kan? Iya. Nah, paham? Cara nentuin titiknya gitu lah, Bu. Cara nentuin titiknya? Iya. Ya, betul. 1/2 berarti di antara tadi 1/2-nya itu positif apa negatif? Terletak di X apa di Y? Di X. Di X. Berarti 1/2 itu di antara 0 dan 1. Di sini kan? Nih, Ibu tunjukin ya. Nah, di tengah-tengah di antara 0 dan 1. Tapi di tengah-tengahnya ya. Oh, iya. Silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, jangan ribut ya. Tertib ya. Ya, silakan. Dibawa bukunya ya. Bukunya dibawa. Ya. Yang mana? Oh, itu saya. Sudah siap semuanya? Ya. Ibu akan membagikan LKPD ya. Silakan kalian baca petunjuknya. Jika kurang paham, kalian boleh bertanya pada ibu. Berkolaborasi dengan kelompoknya masing-masing ya. Silakan. Kalian sama-sama. Ya, silakan dibuka, dilihat LKPD-nya. Jangan lupa ditulis sama kelompoknya. Kelompok 1, 2 sampai dengan 6. Ditulis anggotanya. Kemudian lihat petunjuknya. Dibaca petunjuknya ya. Silakan. Kalau tidak paham, boleh bertanya. Saya mau nanya, Boleh? kan nomor 1 kan sudah di sini, Betul. nah gambar lagi di sini. Oh, di belakang ada. Di sini ya. Oke. Silakan. Untuk nomor 1, informasi. Untuk nomor 1 dikerjakan di LKPD ya. Kerjakannya di mana, Bu? Seperti tadi Sakira bertanya. Silakan kalian lihat di lembar kedua. Di situ Ibu sudah sediakan grafik. Kalian gambar di situ ya. Untuk yang nomor 2, kalian kerjakan di kertas karton. Nanti ada beberapa kelompok yang mempresentasikan ke depan. Dan Ibu minta tolong kalian untuk menanggapi. Ya, sekarang dimulai. Waktunya 20 menit dari sekarang ya. Ya. Ya, langsung saja.
Nah itu di sini ntar dilatasi. Titik B ada dilatasikan dengan 4 dengan titik pusat, maka langsung hasilnya. Ya. Kalau misalkan kamu bingung ya boleh aja di sini tulis caranya. Takutnya bingung gitu hasilnya kan. Dari mana Bu hasil ini? Gitu boleh di sini. Nanti kan pada saat mempresentasikan kamu harus tulis cara. Ayo teman-temannya bantuin. Ayo temannya bantuin ya. Gambar bayangannya aja kan yang di sini. Gambar aja dua-duanya. Jadi terlihat mana dilatasinya. Bayangan dengan gambar aslinya ya. Gambar yang aslinya. Oh ya baru paham. Ya, benar kan? Ya, aktivitas 2. Ya, untuk aktivitas 2, Ibu minta tolong gambarnya jangan segitiga terus ya. Carilah gambar ada jangan persegi, di sini udah ada persegi nih. Aku mau gambar belah ketupat Bu, boleh. Aku mau gambar layang-layang Bu, boleh. Kan banyak banget data. Aku mau gambar ya. Skalanya bebas. Kalau titik terserah. Silakan. Aku mau gambar persegi Bu, ya silakan. Yang menurut kalian mudah, ya. Ayo, Ibu tunggu jarum panjangnya sampai ke angka 9 ya. Ya. Ayo teman-temannya dibantu. Aku mau jajan kenyang Bu, boleh. Tidak harus diperbesar, tidak harus diperkecil, setelah kalian ya. Mau memperbesar, mau diperkecil, silakan. Ibu, ya Cara ngitungnya ditulis ke Bu. ya gimana sih? Boleh disampaikan. Oke. Karena nanti kan pada saat presentasi harus disampaikan. Ya. Caranya di mana saja? Bisa dinanti. Biar nggak bingung. Ntar kalau ada teman tanya ini dapat dari mana, ini dapat dari mana, kamu nggak bingung. Boleh bilangan biasa, boleh pikiran ya. Dulu habis itu ditali kan. Gimana nih? Kelompok lalu?
Ada yang tanyakan? Kalau kurang paham ditanyakan ya. Tentukan asalnya juga ya. Caranya di mana? Boleh di sini. Takutnya nanti pada saat presentasi kan ada orang yang bertanya. Ini dari mana? Kenapa bisa seperti ini bayangannya? Ya, silakan. Apa? Skalanya mau berapa? Iya, 4. Emang. Maaf ya, ditentukan titik bayangannya. Ya, belum kamu. Udah jelas. Mana Afif sudah menentukan titiknya? Udah ya, udah rupanya angka 10 ya. Dari kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan ke depan? Ayo, kelompok mana dulu? Rike, Sakira, atau Asira? Oh begitu. Gimana Sakira? Ke depan. Ayo nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari soal yang udah kita buat. Jadi sebelumnya kalian udah tahu kan dilatasi itu apa? Dilatasi itu proses perubahan bentuk objek. Nah, di sini dilatasi itu ada 2. Ada yang diperkecil sama diperbesar. Kali ini kita buat yang diperkecil. Kita udah buat soal juga loh. Bayangan titik A, B, C, D menggunakan faktor skala 1/2 dengan titik pusat 0,0. Jadi sebelum itu kita harus nentuin titik-titiknya nih. Kira-kira titiknya berapa aja? Ini ada yang titik yang aslinya. Titik A itu ada 2,1. Terus titik B kecil. Ya, ini trapesium yang asli dan ini trapesium yang dilatasi. Ya, di sini ada hasilnya. Ada yang mau ditanya nggak? Itu diperkecil apa diperbesar? Silakan. Kenapa ya? Kecil. Lihat kenapa ya? Dia diperkecil nih, karena tadinya gambarnya di sini, terus dia dilatasi 1/2, jadi setengahnya. Jadinya dia diperkecil jadi lebih kecil gambarnya. Ya, tanya lagi. Satu ya. Ini trapesium. Aku mau nanya, gimana sih caranya kalau ngitungnya 1/2? Itu dibagi 2. Pak ini butuh dijelasin juga nih cara ngitungnya. Di situnya aja, jelasin cara ngitung di situnya. Oh gini, jadi ini misalnya yang mana nih? Satu contoh apa? Ya, satu contoh aja yang B, coba yang B. Yang B ya. 1/2 dikali 4 atau 1/2 kali 5? Nih ya, 1/2 kali 4 itu sama aja. Ini kita bisa kita coret kan? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Jadi ini 4 dibagi 2. 4 bagi 2 kan 2. Terus ini 5 dibagi 2, itu setengahnya 2,5. Ada lagi yang mau ditanyain? Teman-teman, ini dari kelompok ini ada yang tanyakan? Jadi angkanya dibagi 2 aja. Iya, dibagi 2, benar. Karena dia 1/2. Ya, silakan yang lain. Kita pertegas ya. Jadi, kalau yang tadi kan punya Sakira,
diperbesar. Iya. Berarti bilangannya bilangan itu kan seperti angka 1, 2, 3 bukan pecahan ya. Iya. Nah, kalau misalkan diperkecil berarti skalanya itu harus Pecahan. yang tadinya dikali berarti kalau ini Dibagi. Paham sampai situ? Paham. Otomatis kan gambarnya ya yang kalau diperbesar yang tadinya kecil gambar aslinya diperbesar jadi lebih bayangannya besar. ya lebih besar dari gambar aslinya. Kalau diperkecil gambar aslinya itu besar bayangannya jadi kecil. Ya, ada yang tanyakan sampai situ? Ya, silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kita tepuk tangan. Ya. Sekarang karena waktunya tidak memungkinkan untuk presentasi lagi, jadi mohon maaf teman-teman yang lainnya, tapi nanti dikumpulkan ibu aja ya. Ibu akan lihat hasil kalian seperti apa. Ya. Tadi sudah ibu simpulkan ya. Sekarang kita simpulkan ya. Ya, kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Dilatasi. Ya, dilatasi apa sih dilatasi? Yang pertama. Perubahan objek. Objek apa? Bangun. Yang kedua apa? Ada lagi nggak? Yang kedua? Ya. Bangun datar diperkecil jika faktor skalanya pecahan. Kalau diperpecah perbesar berarti faktor skalanya ya, nah itu ya. Nah yang tadi ada positif ada negatif. Apa tadi? Benar. Ya, kalau ada positif satu kuadrat sama. Kalau negatif Beda kuadrat. itu ya. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak. Sekarang untuk materi dilatasi. Nah sekarang ibu akan bagikan atau ibu akan share soal nilai individu ya. Nah, tapi kerjanya jangan lama-lama. Ya, karena dibatasi. Ibu kasih soal, satu soal, tenang aja, cuma satu soal. Kamu kerjakan di buku berpetak. Bawakan buku berpetak ya. Ya, ibu akan share. Silakan kalian langsung kerjakan. Nah, silakan. Ini soalnya ya. Tentukan bayangan segitiga ABC. Tentukan bayangan segitiga ABC yang mempunyai koordinat titik A min 2 ya. Min 2,4, B min 2,1 dan C min 4,1. Dilatasikan dengan faktor skala min 2 terhadap titik pusat O 0,0. Silakan. Di sini ada soalnya. Tidak usah ditulis soalnya. 5 menit ya. Dimulai dari sekarang. Ibu tunggu sampai jarum panjang ke angka 3. Bu, gambar dong, Bu. Gak usah. Kalau sempat gambar silakan gambar. Kalau nggak sempat ya nggak apa-apa. Yang kedua. Jadi tulis sama kelompok. Coba. Aku masuk. Yang sudah boleh dikumpulkan. Kalau sudah selesai, silakan beres-beres. Kita baca doa ya. Ayo, rapi-rapi. Kita tutup pelajaran ini dengan baca donasi. Ya. Ini baca doa siapa? Isa'i